Selamat malam Bapak Ibu saudara semuanya. Shalom. Tuhan Yesus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi setiap kita. Amin. Setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, kita boleh bersyukur bersama-sama. Saya mau ajak setiap kita boleh nyanyikan nyanyian syukur kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai bagi nama Tuhan yang baik, bagi setiap kita katakan haleluya. Kau baik buat kami Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kau Bapa yang mengenal kami. Kau Bapa yang mengerti setiap kami. Dan roh yang ada dalam hidup kami, roh Allah itu bekerja dalam setiap kami untuk membawa kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam hadirat-Mu kami bawa pujian kami, yang bawa penyembahan kami, korban syukur kami, yang keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Hati kami yang merindukan, yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Di dalam-Mu rasa tenang kami, di dalam-Mu rasa aman kami, Tuhan. Hinama sandena moya sandanamo, shikapata karalabaya sande. Shirala bala 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 bala. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu yang terus mengalir bagi kami. Hadirat-Mu memulihkan kami,
hadirat-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Syatakan terima kasih Yesus, kami ingin lebih lagi Tuhan, lebih lagi mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu, menyembuhkan yang terluka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam Kul Online GBI Rayon 17. Bulan ini tema gereja lokal kita adalah Going Deeper in Spirit atau masuk di dalam kedalaman roh. Karena itu, pada hari ini saya akan memberikan tema melawan kelemahan di dalam daging. Kita buka ayatnya sama-sama di dalam Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan di dalam perikop ini tentang menjelang penyaliban Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa dan berjaga-jaga di Getsemani. Di tengah-tengah Yesus berdoa, dia mendapati murid-muridnya sudah tertidur. Padahal Yesus berkata kepada mereka untuk berjaga-jaga selama 1 jam. Tetapi didapati bahwa muridnya itu sudah tidur nyenyak. Yesus mengingatkan kepada mereka bahwa lebih mudah untuk mengikuti keinginan daging daripada keinginan roh. Seperti yang dia katakan bahwa roh penurut tetapi daging lemah. Di dalam Roma 8 ayat 2-10 saya mencoba membuat perbedaan antara hidup oleh roh dengan hidup menurut daging. Hidup oleh roh memberikan hidup, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan hidup menurut daging dikuasai dosa, dijatuhi hukuman atas dosa di dalam daging. Hidup oleh roh memikirkan hal-hal dari roh, sedangkan hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, sedangkan keinginan daging adalah maut. Hidup oleh roh, Roh Kristus ada di dalam kita, sedangkan hidup menurut daging adalah perseteruan dengan Allah, tidak takluk pada hukum Allah. Hidup dalam roh adalah hidup di dalam kebenaran, sedangkan hidup menurut daging tidak mungkin berkenan pada Allah. Apa itu perbuatan daging? Di dalam Galatia 5 ayat 16-18 katakan, perbuatan daging itu yaitu percabulan, kecemaran,
hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, dan pesta pora. Jika kita melakukan perbuatan daging terus-menerus, maka yang pertama kita akan memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan Tuhan. Galatia 5 ayat 17 katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kalau kita melihat, dikatakan di dalam ayat barusan, bahwa keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Kalau kita melihat dunia sekarang ini yang tidak menentu, cenderung pikiran kita berkata bahwa kita khawatir, kita penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan? Di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan bahwa semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut diuji, pikirkanlah semua itu. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka pikiran kita akan cenderung melihat keadaan nyata di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan kita, di sekitar kita, keadaan dunia, keadaan lingkungan kita, apa yang kita melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita akan melihat perkara-perkara rohani di dalam firman Tuhan, di dalam iman kita, untuk kita melatih iman kita lebih lagi untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 17 tadi dikatakan bahwa keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Nah, kalau kita memiliki masalah, kalau kita memiliki pergumulan, kalau kita terus-menerus melakukan perbuatan daging, memuaskan keinginan daging kita, cenderung kita akan melihat masalah itu dengan mata jasmani kita. Kita akan melihat masalah itu lebih besar daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita akan lebih percaya apa yang dikatakan dokter dan para ahli, bahwa penyakitmu tidak dapat disembuhkan daripada apa yang dikatakan firman. Kita lebih percaya pada hal yang mustahil, padahal bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau kita hidup di dalam roh, kita pasti melihat Tuhan kita yang besar. Kita pasti melihat kehebatannya. Kita pasti melihat kehebatannya di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita terus-menerus melakukan perbuatan daging, otomatis kita akan memiliki pandangan yang jauh daripada Tuhan. Memiliki pandangan apa yang kita lihat secara jasmani, apa yang kita lihat di depan mata kita, apa yang kita lihat pada kenyataan hidup ini. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, kita akan memiliki pandangan-pandangan yang rohani. Pandangan apa yang dikatakan Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga pandangan kita akan berubah. Pandangan kita tidak lagi melihat apa yang kita lihat. Tetapi kita melihat dengan iman kita. Bahwa di dalam firman-Nya, bahwa ya dan amin, bahwa Allah kita hidup dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan sanggup menolong kita, memberikan kita jalan keluar bagi masalah setiap kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan kita memuaskan keinginan daging, karena pandangan kita akan berbeda dengan pandangan Tuhan. Yang kedua, kalau kita terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka kita akan mengalami ketawaran hati dan kekecewaan. Di dalam ayatnya Matius 5 ayat 13 katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu memberikan rasa asin. Garam yang ditaburkan pada suatu makanan pasti memberikan rasa yang lebih nikmat, bukan?
Nah, kita sebagai anak Tuhan harus memberikan rasa, harus memberikan berkat pada orang di sekitar kita. Bukankah kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya adalah garam dan terang dunia. Tetapi jika dalam kehidupan kita sudah menjadi hambar, dalam kehidupan kita sudah menjadi tawar dan kehilangan semangat, dan kehilangan gairah akan Tuhan, kehilangan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Bagaimana kita mau jadi berkat Bapak Ibu Saudara? Untuk diri kita sendiri saja kita sudah kehilangan semangat. Bagaimana kita mau jadi berkat bagi banyak orang? Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan perbuatan daging terus menerus, yang timbul adalah kekecewaan, yang timbul adalah amarah. Mungkin kita marah kepada Tuhan, kita marah pada sekeliling kita. Mengapa ini semua bisa terjadi di dalam kehidupanku? Bukankah orang dunia mereka lebih baik daripada kita? Segala pertanyaan, segala alasan, segala apapun yang kita lontarkan kepada Tuhan karena kita kecewa. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita terus menerus melakukan perbuatan daging dan kita menjadi tawar hati. Tawar kepada Tuhan, tidak mempunyai gairah lagi untuk mencari Dia, untuk mencari pertolongan kepada Tuhan. Yang kita lakukan, kita menyerah pada keadaan. Kita tidak berserah kepada Tuhan, tetapi kita menyerah kepada keadaan. Karena kita tidak bisa mengendalikan diri pada segala apapun perbuatan daging yang kita buat. Tentu ketika kita melakukan perbuatan daging terus-menerus, maka fokus kita kepada diri sendiri. Bukan kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Yang kita lakukan hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tidak peduli kepada orang lain, bahkan kepada Tuhan. Karena kita fokusnya memuaskan keinginan kita sendiri, maka kita akan menjadi, lama-lama kita akan menjadi tawar. Dan kita cenderung akan kecewa pada keadaan dan kecewa kepada Tuhan. Mungkin kita masih ibadah Bapak Ibu Saudara, tetapi kita sudah tawar. Sudah mengalami kekeringan, sehingga timbul segala sesuatu yang kita harus hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah kita terus-menerus melakukan perbuatan daging. Karena kita akan mendapatkan apa yang namanya ketawaran. Dikatakan seperti tadi ayat Matius 5 ayat 13 katakan. Bahwa kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita mengalami ketawaran hati. Dan yang ketiga, kalau kita terus-menerus melakukan perbuatan daging, maka kita akan menuai kebinasaan. Di dalam ayatnya Galatia 6 ayat 8 katakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Saya akan memberikan contoh bagaimana kalau kita menabur dari daging kita akan menuai kebinasaan. Raja Yoas di dalam 2 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Raja Yoas itu berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Ia memulainya dengan roh, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi pada akhir dari perikop ini, ia mengakhiri dengan daging. Raja Yoas meninggalkan rumah Tuhan dan beribadah pada berhala-berhala sesudah Imam Yoyada mati. Imannya Raja Yoas itu bergantung pada iman Yoyada. Jangan sampai iman kita tuh bergantung kepada orang lain. Jangan sampai iman kita bergantung kepada keadaan. Tapi marilah, biarlah setiap kita, iman kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hebat dan ajaib. Lalu apa yang terjadi pada Raja Yoas pada akhir hidupnya? Ketika ia terus-menerus beribadah pada berhala-berhalanya, maka Sakaria anak Imam Yoyada memperingatkannya untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Yoas itu? Malah ia memerintahkan kepada pegawainya untuk membunuh Sakaria dengan melemparinya dengan batu. Dan kita lihat pada akhir kehidupan Raja Yoas. Raja Yoas akhirnya dibunuh oleh pegawainya dan dia menuai kebinasaan. Dia mengawalinya dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Jangan sampai kita mengawali kehidupan kita dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Biarlah setiap kita, ketika kita mengawali kehidupan kita dengan roh, kita mengakhirinya dengan roh. Sehingga tidak ada kebinasaan satupun di dalam kehidupan kita. Yang ada kemenangan dan sukacita yang daripada Tuhan, yang Tuhan limpahkan atas setiap kita. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat melawan kelemahan daging? Yang pertama, kita harus hidup dalam roh. Galatia 5 ayat 24 sampai 25 katakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mengikut Yesus itu harus bersedia untuk menyangkal diri, untuk menyalibkan keinginan daging kita. Di dalam Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Untuk mengikut Yesus, kita harus bersedia untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, untuk menyalibkan daging, meninggalkan perbuatan daging, bukan memuaskan keinginan daging. Kehidupan kita juga waktu kita mau hidup di dalam roh, hidup kita harus dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh diri kita sendiri. Di dalam ayatnya Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh keinginan kita, bukan dipimpin oleh kepikiran kita, bukan dipimpin oleh apa yang mau kita lakukan, tetapi biarlah Roh Kudus memimpin kita setiap saat. Kita minta Tuhan untuk membimbing kita langkah demi langkah, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Kehidupan kita bukan kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semua mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita akan melihat segala kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kalau kita mau melawan keinginan daging kita, kita harus berjalan di dalam roh. Yohanes 14 ayat 26 katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau melawan keinginan daging kita, kita harus belajar dalam tuntunan Roh Kudus. Jika kita sudah hidup dalam pimpinan Roh Kudus, kehidupan kita tidak akan biasa-biasa lagi. Kita akan berjalan di dalam kegerakannya. Kita akan berjalan selaras dengan Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Berjalan selaras dengan Tuhan. Artinya kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan apa yang kita mau. Bukan dengan keinginan kita sendiri. Saudara, Bapak Ibu Saudara, berjalan itu bergerak. Bukan diam saja. Artinya waktu kita mau berjalan di dalam roh, artinya kita harus belajar untuk berjalan dengan iman. Kita harus belajar melangkah dengan iman. Bukan artinya kita diam saja. Bukan artinya kita tidak melakukan apa-apa, tetapi waktu kita mau berjalan di dalam roh, kita harus belajar bergerak, mengikuti kegerakan roh itu, mengikuti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu dibutuhkan ketaatan Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan bilang engkau harus melangkah dengan iman, marilah setiap kita belajar di dalam ketaatan. Melangkah dengan apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan berjalan di dalam roh. Untuk kita melangkah dalam pimpinan Roh Kudus.
Bukan dengan pikiran kita melangkah. Bukan dengan cara-cara kita melangkah. Bukan dengan kekuatan kita melangkah. Tetapi hikmat Tuhan, hikmat yang daripada Roh Kudus yang memberikan kepada setiap kita untuk berjalan sederap dan selangkah dengan Dia. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika Tuhan memberikan dalam hati kita untuk memberi pada seseorang, kita taat. Mungkin Tuhan mengingatkan kita untuk memberi kepada pembangunan gereja atau memberikan kepada orang yang membutuhkan. Dibutuhkan ketaatan untuk kita belajar berjalan di dalam roh. Dibutuhkan ketaatan untuk kita belajar untuk memberi, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan gerakan kita untuk bersaksi, biarlah mulut bibir kita ini jangan diam. Tetapi marilah kita belajar berkata-kata dengan hikmat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kemampuan Tuhan. Bukan dengan apa yang kita mau katakan. Tetapi waktu kita berkata-kata, kita bersaksi. Saya percaya waktu kita bersaksi dengan roh Tuhan, maka orang yang mendengarkan kesaksian kita, orang yang mendengar segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita, dia akan percaya kepada Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang hidup dan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melawan keinginan daging kita harus berjalan di dalam roh. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dalam ketaatan bersama dengan Dia. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan caranya yang luar biasa. Dan yang terakhir, kalau kita melawan segala keinginan daging kita harus menerobos dalam roh. Di dalam 2 Samuel 5 ayat 20 katakan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Setelah kita melangkah dengan pimpinan Roh Kudus, iman kita sudah dibangkitkan dan kita berjalan di dalam iman dan ketaatan, maka kehidupan kita pasti akan mengalami terobosan. Ketika kita mau melawan keinginan daging, kehidupanmu tidak akan biasa-biasa lagi. Tetapi saya percaya waktu kita melawan keinginan daging, kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, pasti ada terobosan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bukankah Tuhan kita sendiri yang berinisiatif supaya hidup kita berkemenangan dan mengalami terobosan itu? Daud di dalam ayat yang tadi kita baca, bahwa bagaimana Daud mengalami terobosan di Baal Perasim dan menerobos musuhnya dan mengalami kemenangan. Demikian juga setiap kita. Tuhan akan menolong setiap kita dan memberikan terobosan, memberikan breakthrough bagi setiap kita. Dengan segala peperanganmu, dengan segala apa yang kau alami, dengan segala pergumulan yang kau alami, percayalah waktu kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka yang pasti Tuhan akan memberikan terobosan demi terobosan di dalam kehidupanmu. Baal Perasim dikatakan Tuhan yang memberikan terobosan. Bukan kita yang memberikan terobosan, bukan kita yang memberikan jalan keluar, tetapi Tuhan yang akan menerobos bagi kita. Tuhan yang akan berperang bagi kita. Dan kita akan diam saja. Dan kita akan melihat kuasanya yang ajaib. Tidak peduli seberapa kemampuan kita, apa yang kita miliki. Jika kita hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, iman kita dibangkitkan, maka terobosan dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Apa yang kita miliki, Tuhan dapat memakai itu semua untuk menolong kita dengan kekuatan yang ajaib, sehingga terobosan akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, kalau kami Tuhan selama ini tidak dapat melawan keinginan daging kami, kelemahan daging kami, Engkau tahu Tuhan bahwa daging kami ini lemah. Tetapi biarlah saat ini Tuhan Roh Kudus, Engkau yang menjamah kami semua untuk kami terus mau berjalan di dalam roh. Kami hidup di dalam roh,
dan setiap kami akan mengalami terobosan bersama dengan Engkau. Bapa, aku berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu yang mengikuti kul online Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, biarlah setiap kami mengalami terobosan dan kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita dapat memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan di dalam berbagai cara, yaitu saudara dapat men-scan QR Code atau QRIS yang tertera di layar saudara. Kemudian saudara juga dapat mentransfer kepada nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan saudara juga dapat memberikan persembahan dengan memasukkannya ke dalam amplop dan membawanya ke gereja dan memasukkannya di dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Ibadah kul online telah selesai. Mari kita tutup di dalam doa berkat. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami dapat mengikuti kul online pada hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami belajar untuk melawan keinginan daging. Sehingga setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh dapat mengalami kekuatan roh-Mu yang tidak terbatas. Setiap kami dapat hidup berkemenangan, setiap kami dapat mengalami terobosan dan jalan keluar bagi setiap apapun peperangan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami akan menerima berkat, biarlah setiap kami akan menerima berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita buka hati kita dan kita arahkan tangan kita. Biarlah saat ini terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, juga persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.